Seringkali, impian yang pernah kita tenun dengan harapan mulai memudar ketika realitas datang tanpa kompromi. Di usia 20-an, seharusnya kita sudah merasakan stabilitas, pekerjaan yang memuaskan, pencapaian yang jelas, kehidupan yang terencana. Namun kenyataannya, banyak dari kita justru menghadapi ruang kosong, tawaran karir yang tak sejalan, rutinitas yang menguras tenaga, dan pertanyaan-pertanyaan besar tentang makna kesuksesan. Rasanya seperti meneguk gelas kosong, walau dulu kita yakin akan terisi penuh. Jika hari ini kamu menatap langit malam dan bertanya, mengapa hidupku belum seperti yang dulu kubayangkan? Ketahuilah itu bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa kamu tengah berada di persimpangan penting. Persimpangan antara ekspektasi dan kenyataan, antara rencana masa lalu dan perjalanan nyata yang sedang kamu jalani. Momen inilah yang bisa menjadi pintu untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan berkata pada diri sendiri, aku belum sampai di garis finish, tapi aku memiliki kendali atas langkahku selanjutnya. Disinilah cerita kita dimulai, bukan dengan sempurna, melainkan dengan kematangan untuk menerima bahwa hidup tidak selalu setia pada naskah yang kita tulis. Sekarang, mari kita telaah lebih jauh. Apa sebenarnya quarter life crisis itu, dan bagaimana kita bisa menemukan pijakan yang kuat di tengah ketidakpastian ini? Mari kita mulai dengan sebuah kejujuran. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan pada titik tertentu, khususnya di usia 20-an hingga awal 30-an, kita mulai menyadarinya secara perlahan, tapi menghantam cukup keras. Mungkin kamu pernah membayangkan di usia sekarang, kamu sudah mapan, bahagia, tahu kemana hidup ini akan dibawa. Tapi realitanya, banyak dari kita justru berada di tengah kebingungan. Kita mempertanyakan pilihan karir, merasa tertinggal dari teman sebaya, atau bahkan ragu dengan arah hidup kita sendiri. Inilah yang sering disebut sebagai quarter life crisis. Ini bukan hal sepele. Ini adalah fase yang nyata, emosional, melelahkan, dan sangat manusiawi. Fase ketika ekspektasi bertemu realita, dan tidak selalu cocok. Kita tumbuh dengan narasi bahwa jika kita bekerja keras, mengikuti jalur yang benar, maka segalanya akan berjalan lancar. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. Dan semakin kita melihat kehidupan orang lain di media sosial, semakin kita merasa ada yang salah dengan diri kita. Padahal, tak satu pun dari kita benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar orang lain. Kita hanya melihat highlight-nya. Kita tidak sedang gagal. Kita hanya sedang belajar memahami arah hidup dengan cara yang lebih jujur, lebih dewasa, lebih sadar. Quarter life crisis bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Karena hanya mereka yang benar-benar peduli dengan makna hidupnya, yang bisa merasa gelisah ketika segalanya terasa tak sesuai harapan. Dan di tengah fase ini, ada sebuah filosofi yang bisa membantu kita menenangkan badai dalam pikiran. Stoicism, sebuah ajaran lama yang tetap relevan hingga hari ini. Bukan untuk menghapus masalah, tapi untuk mengajarkan kita cara menghadapinya dengan tenang, dengan bijaksana. Tapi sebelum kita masuk ke sana, tanyakan ini pada dirimu. Apakah kamu benar-benar tersesat atau hanya sedang berada di tengah proses menemukan versi dirimu yang lebih utuh? Karena mungkin hidup tidak harus sesuai rencana, yang penting kamu tetap berjalan dan tetap sadar kemana kamu ingin menuju. Sejak kecil, kita dibesarkan dengan harapan. Harapan bahwa jika kita belajar dengan baik, kita akan mendapat pekerjaan yang baik. Harapan bahwa jika kita bersikap baik, maka hidup akan membalas dengan kebaikan. Harapan bahwa di usia tertentu, semuanya akan mapan, karir stabil, hubungan harmonis, keuangan aman, dan mungkin kebahagiaan pun hadir tanpa dicari. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Seringkali, hidup berjalan jauh dari yang kita bayangkan. Kita kerja keras, tapi hasilnya tidak sebanding. Kita mencintai, tapi tidak selalu dibalas. Kita mengikuti semua aturan yang katanya akan membawa kita ke tempat aman, tapi tetap saja merasa cemas, kosong, atau tersesat. Dan disinilah letak konflik batin terbesar kita.
antara harapan yang kita bangun selama bertahun-tahun dengan kenyataan yang tidak menyesuaikan skenario. Apakah ini salah kita? Atau salah dunia? Mungkin bukan salah siapa-siapa. Mungkin ini hanyalah bagian dari hidup itu sendiri. Karena hidup tidak berjanji akan selalu berjalan mulus. Tapi kita seringkali lupa dan menaruh beban besar pada diri sendiri ketika hidup menolak mengikuti naskah yang kita buat. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang kita lakukan saat kenyataan tidak memenuhi harapan? Sebagian dari kita memaksa. Menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan waktu, keadaan, bahkan orang lain. Tapi ada jalan lain, jalan yang lebih sunyi, tapi memberi kekuatan. Menerima bukan berarti menyerah. Tapi menerima bahwa kenyataan adalah titik awal yang paling jujur. Dan dari situlah kita bisa mulai membangun, bukan dari imajinasi, tapi dari realita yang ada di hadapan kita. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan seringkali lahir bukan dari peristiwa itu sendiri, tapi dari harapan yang tidak realistis terhadap peristiwa tersebut. Kita ingin dunia sesuai dengan keinginan kita. Padahal, dunia tidak pernah berjanji akan begitu. Jadi, bagaimana kalau kita belajar sedikit demi sedikit untuk melepas harapan yang terlalu kaku dan mulai memeluk kenyataan dengan lebih lembut? Bukan berarti hidup akan jadi mudah. Tapi beban di hati mungkin terasa lebih ringan. Dan ketika beban itu berkurang, kita bisa mulai melangkah lagi, bukan dengan kecewa, tapi dengan pemahaman. Bahwa mungkin, yang terpenting bukan bagaimana hidup ini berjalan sesuai rencana, tapi bagaimana kita meresponsnya. Saat tidak sesuai harapan, mari kita jujur sebentar. Berapa banyak energi kita habis hanya untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita? Kita khawatir tentang apa kata orang, tentang apakah kita akan berhasil atau gagal, tentang masa depan yang belum terjadi, tentang penyesalan masa lalu yang sudah lewat. Kita memutar ulang percakapan di kepala, membayangkan skenario buruk, mencoba memprediksi hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan itu melelahkan. Di titik inilah Stoikisme hadir sebagai penawar. Filsafat ini tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi ia menawarkan lensa baru untuk melihat kehidupan. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Kedengarannya sederhana. Tapi ketika dipraktikkan, ini bisa sangat mengubah cara kita menjalani hidup. Stoikisme mengajak kita untuk membedakan dua wilayah utama dalam hidup. Yang pertama adalah wilayah kendali, segala sesuatu yang ada dalam kuasa kita. Pikiran kita, sikap kita, keputusan kita, dan cara kita merespons peristiwa. Yang kedua adalah wilayah yang tak bisa kita kendalikan. Opini orang lain, hasil akhir dari usaha kita, cuaca, ekonomi, masa lalu, bahkan kondisi tubuh tertentu. Masalahnya, kita sering membaliknya. Kita mencoba mengendalikan opini orang, padahal itu bukan milik kita. Kita berusaha memastikan hasil pekerjaan sempurna, padahal hasil akhir bukan sepenuhnya di tangan kita. Kita ingin dunia berjalan sesuai kehendak, tapi dunia tidak tunduk pada kemauan pribadi. Bayangkan betapa damainya hidup kalau kita hanya fokus pada wilayah kendali. Misalnya begini, kamu tidak bisa mengendalikan apakah orang lain menyukaimu. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memperlakukan mereka. Kamu tidak bisa mengontrol apakah lamaran kerjamu diterima. Tapi kamu bisa memastikan kamu memberikan yang terbaik. Kamu tidak bisa menghentikan waktu atau mengulang masa lalu. Tapi kamu bisa memilih bagaimana bersikap hari ini. Itu bukan sekadar teori, itu praktik hidup. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli, tapi justru tentang menjadi sangat peduli pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu bentuk. Dan ketika kamu mulai fokus ke sana, kamu akan merasakan sesuatu yang mulai berubah. Bahkan, semacam rasa berdaya yang sebelumnya hilang. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan badai, tapi kamu bisa belajar menstabilkan layar kapalnya, dan mungkin itu sudah cukup untuk membuatmu terus maju, satu hari lagi, satu langkah lagi, dengan kepala tegak dan hati yang lebih damai. Seringkali, yang membuat kita paling frustrasi bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan cara kita melihatnya. Bayangkan saat kamu terjebak macet di jalan pulang. Dulu mungkin kamu akan marah, membentak klakson, dan merasa hari itu sudah hancur. Padahal, macet itu hanyalah kondisi di luar kendalimu.
Apa yang bisa kamu ubah? Alih-alih memandang kemacetan sebagai musuh yang harus dikalahkan, coba lihat sebagai waktu tambahan. Waktu untuk meresapi senja, waktu untuk mendengarkan satu lagu favorit, atau waktu untuk menenangkan pikiran. Epictetus pernah mengingatkan, bukan hal-hal di luar kita yang membuat kita terguncang, melainkan penilaian kita terhadap hal-hal itu. Dengan mengubah penilaian, kita tak lagi menjadi korban keadaan. Kita justru menjadi arsitek ketenangan batin. Sama halnya ketika ekspektasi hidup kita tak sesuai rencana, harusnya sudah mapan, harusnya sudah sukses. Kita bisa memilih untuk tidak melihatnya sebagai kegagalan, melainkan sebagai kesempatan melatih kesabaran dan kreativitas. Marcus Aurelius menuliskan, saat segala sesuatu berjalan tidak sesuai yang diharapkan, ingatlah bahwa kamu memilih cara meresponsnya. Ini bukan ajakan untuk menutup mata atau menyangkal realitas, tapi mengundang kita duduk tenang, menarik napas, dan memberi makna baru pada setiap peristiwa. Ketika kamu gagal mendapatkan pekerjaan impian, alih-alih meratap, kamu bisa berkata, "Ini pengalaman berharga, dan aku akan semakin siap di kesempatan berikutnya." Mengubah perspektif bukan soal menjadi pasif atau justru dengan mengadaptasi sudut pandang, kita menemukan ruang kreativitas untuk bertindak sesuai nilai kita, tanpa dibelenggu keraguan atau kemarahan. Dan di situ, kita membuktikan kekuatan stoik, bukan dengan mengubah dunia, tapi dengan mengubah cara kita melihatnya, sehingga dunia yang sama itu terasa lebih ramah dan penuh peluang. Ketika hidup tidak sesuai rencana, kita seringkali merasa seperti terkunci dalam kebingungan, terjebak antara harapan dan kenyataan. Namun, seperti yang kita pelajari dari prinsip Stoikisme, kenyataan itu tidak harus mengendalikan kita. Apa yang kita pilih untuk fokuskan, cara kita merespon tantangan, adalah hal yang benar-benar dalam kendali kita. Saat kita menghadapi kegagalan, ketidakpastian, atau ketidaknyamanan, jangan biarkan itu membuatmu merasa terperangkap. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana menanggapi segala situasi yang datang. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Pikiran, reaksi, dan tindakan. Hal-hal yang berada di luar kontrol, seperti pendapat orang lain atau hasil yang tidak pasti, bukanlah bagian dari perjalanan hidupmu yang harus kamu pertanggungjawabkan. Ingatlah bahwa kita tidak bisa mengatur dunia sekitar kita, namun kita bisa mengatur cara kita menanggapinya. Dan dari sini, kita mulai menemukan ketenangan batin. Ketenangan yang datang bukan karena semuanya berjalan sesuai harapan, tapi karena kita memahami bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan kita cukup kuat untuk menghadapinya dengan ketenangan hati. Jadi, ketika kamu merasa terjebak dalam quarter life crisis atau kebingungan lainnya, ingatlah bahwa tidak ada yang salah dengan perjalananmu. Setiap langkah, meski terasa berat, adalah bagian dari pertumbuhan. Semua yang kamu butuhkan sudah ada di dalam diri. Kemampuan untuk memilih, untuk bertumbuh, dan untuk menemukan kedamaian dalam setiap momen yang kamu jalani. Jika kamu merasa narasi ini bermanfaat dan ingin lebih banyak konten seputar filosofi, Stoikisme, dan cara mengatasi tantangan hidup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share dengan teman-temanmu. Klik juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya yang penuh wawasan dan inspirasi. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kita semua bisa terus menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Sampai jumpa di video berikutnya.